Walaupun sudah lebih dari 1 dekade dirilis, konsol satu ini masih banyak peminatnya. Di satu sisi, selain portabilitasnya yang cukup tinggi, konsol satu ini juga memiliki beberapa game eksklusif yang membuat penggemarnya pun belum bisa move on hingga kini. Apa itu? Yap, PSP Go. Walaupun sudah lama sekali discontinue atau tidak diproduksi lagi oleh Sony, PSP Go ini masih dicari hingga kini. Dan bagaimana soal performa dan pengalaman bermain yang diberikan oleh PSP Go ini? Mari kita bahas dan ulas secara ringkas. Bicara soal spesifikasi, Sony dalam membuat konsol PSP Go ini membekalinya dengan jeroan yang cukup bagus pada zamannya, yakni prosesor MIPS R4000 dengan kecepatan 333 MHz, RAM sebesar 64 MB, kapasitas penyimpanan sebesar 16 GB, yang juga dapat diekspansi lagi dengan kartu memori. Dan PSP Go ini sudah disematkan fitur Bluetooth. Intinya, dengan spesifikasi yang sedemikian tersebut, PSP Go sangat mumpuni dan piawai dalam melibas game-game yang memang khusus dibuat untuk konsol ini. Tak lupa di sini juga kita bisa menambah ekspansi memori dengan memori M2 tentunya. PSP model N1000 atau nama pasarnya PSP Go ini memiliki desain yang cukup manis dan ergonomis. Dengan dimensi yang cukup kompak ini membuat PSP Go ini nyaman dalam genggaman, yang dimana dalam setiap sudutnya dibuat sedikit membulat. Warna yang tersedia untuk PSP Go ialah warna putih dan hitam, dan pada setiap warnanya dipoles dengan finishing metalik yang membuatnya cukup mengkilap. Dan slidingnya ini feel-nya enak apabila kita perhatikan. Dibandingkan dengan seri PSP yang biasa, PSP Go lumayan tipis juga. Lalu di samping sini tombol powernya model slider gini, dan ada WiFi dan slot kartu memori. Kartu memorinya sendiri hanya bisa M2. Kemudian di dekat layar sini ialah speaker. Ini tombol PS alias tombol home. Lalu di sini terdapat lampu indikator Bluetooth. Ya, kalian tidak salah dengar, indikator Bluetooth. PSP Go ini sudah disematkan fitur Bluetooth. Untuk layarnya sendiri memiliki bentang layar seluas 3,8 inci dengan spesifikasi layar TFT yang cukup cerah apabila kita gunakan bermain. Dan di atas sini ada tulisan Sony dan di bawahnya ada tulisan PSP. Kemudian di depan sini terdapat tombol D-pad navigasi 4 arah dengan dikelilingi bulatan chrome ini. Ini tombol joystick yang feel-nya juga enak dan cukup seret. Sebelah sini ada tempat untuk gantungan strap. Dan di sini 4 tombol aksi PS, yakni segitiga, kotak, X, dan O. Finishingnya sama ya, dan ada bulatan chrome juga. Dan di sini tombol start dan select. Beralih ke sini terdapat tombol L dan R, tombol volume, tombol mute apabila kita tekan lama, dan tombol ini untuk mengganti brightness. Ke belakang hanya terdapat logo PSP dan karet ini agar tidak licin di genggaman ataupun saat ditaruh. Tidak ada tempat untuk kaset UMD di sini. Berbeda dengan versi PSP yang biasa, yang dimana di bagian belakangnya terdapat tempat kaset UMD. Untuk PSP Go ini tidak ada, karena pada saat perilisannya, PSP Go ini difungsikan untuk memaksimalkan potensi digital yang ada dalam layanan PS. Jadi, absennya tempat kaset UMD di sini bukan tanpa maksud dan tujuan. Berlanjut ke bagian bawah, terdapat lubang jack audio 3,5 mm dan port charger. Bodinya overall didesain dengan cukup apik dan finishing metalik, mengkilap. Intinya desain PSP Go ini cukup ikonik dan benar-benar memiliki ciri khas. Yap, untuk kebutuhan software, kalian sekarang memang mesti pakai CFW. Ini bukannya saya mengajak keburukan ya, tapi Sony sendiri sudah menutup server untuk layanan PSP Go ini. Intinya sudah disuntik mati lah istilahnya. Namun untuk versi Tani masih bisa memainkan game-game dengan lancar dan tanpa kendala. Library gamenya pun cukup banyak. Istilah kata nih ya, seilah. Game-game PSP biasa pun sama dan bisa dimainkan di sini. Tidak ada rilisan eksklusif atau hal spesial lain yang ditunjukkan untuk PSP Go. Dan lagi yang cukup worth dari PSP Go ini juga bisa melakukan koneksi atau sambungan ke stick PS DS3. Kembali ke game tadi, daripada main di emulator, menurut saya pribadi lebih baik main di konsolnya langsung. Feel-nya saja sudah beda dibandingkan dengan main melalui emulator. Berlanjut mengenai baterai,
Berdasarkan informasi yang tersebar melalui internet, kapasitas daya baterai di PSP Go ini ialah 1200 mAh. Kelihatan kecil sih, namun apabila kita mainkan dengan durasi 2-3 jam, PSP Go ini masih bisa bertahan. Tidak terasa sudah sampai pada konklusi atau kesimpulan. PSP Go ini memang memiliki beberapa faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi kalian apabila akan meminang PSP Go ini. Kelebihan yang pertama ialah desain ikonik dan cukup slim. Tidak bisa kita pungkiri bahwa PSP Go ini seperti namanya, Go, yang didefinisikan sebagai going everywhere, alias bisa dibawa kemana saja. Hal tersebutlah yang membuat PSP Go ini dari segi desain cukup ikonik dan menjadi pembeda dari seri PSP yang sudah dirilis sebelumnya. Bentuknya yang slim dan portabilitasnya yang tinggi merupakan nilai jual utama dari PSP Go ini. Beda dari PSP biasa, desainnya ini sangat fresh dan beda dari yang lain pada zamannya. Jadi orang-orang akan langsung tahu dan ternotis bahwa ini adalah PSP Go dan kalian sedang bermain menggunakan PSP Go. Slidernya ini juga cukup berperan di sini, yang apabila dalam mode biasa bentuknya akan lebih ringkas, sedangkan apabila dalam mode bermain maka bentuknya akan memiliki control deck gameplay yang lebih leluasa. Dan yang kedua ialah library game yang cukup banyak. PSP Go ini memiliki cukup banyak library game. Bisa dibilang mayoritas game yang ada di PSP Go ini cukup memorable bagi sebagian orang. Bagaimana tidak? Seperti God of War, GTA, Need for Speed, dan masih banyak game lagi ada pada konsol portable satu ini. Sekecil ini library gamenya banyak. Siapa sih yang gak mau? Dan gameplaynya yang ditawarkan pun cukup beragam. Mulai dari open world, RPG, arcade, dan lainnya. Semuanya ada. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, jarang ditemukan lag yang mengganggu di sini. Semuanya optimal. Jadi daripada kalian menggunakan emulator yang belum jelas atau apalah itu, ya lebih baik ambil PSP Go ini. Secara harganya yang sekarang sudah cukup terjangkau, yakni kisaran 700 hingga 800 ribuan. Tergantung kondisi dan kelengkapan juga. Untuk harga segitu sih biasanya batangan ya. Dan apabila full set dan nomor seri tembus alias sama dengan dusnya, maka harganya bisa naik lagi. Begitupun sebaliknya, PSP Go ini tak luput dari kekurangan yang bisa dibilang tidak terlalu signifikan lah. Dan berikut poin yang pertama ialah desain slide-nya, fleksibelnya rawan. Iya benar, selain menjadi poin plus atau kelebihannya, desainnya ini juga menjadi kekurangan dari produk Sony yang satu ini. Ibarat pedang, terdapat dua sisi yang tajam. Apa itu? Yakni slidernya yang di sini cukup rawan akan kerusakan minor maupun mayor. Hal tersebut karena fleksibel slider cukup tipis ya. Dan ya benar sih, walaupun build quality dari Sony cukup solid dan quality control Sony yang cukup ketat pada saat masa produksinya, namun hal tersebut tidak membuat resiko yang satu ini bisa lepas begitu saja. Faktor usia juga sangat berpengaruh di sini. Ya intinya kalian dalam memiliki PSP Go ini untuk lebih berhati-hati, ekstra waspada dan lebih aware aja ya. Juga spare part orinya pun juga cukup sulit ditemukan sekarang. Tapi hal tersebut masih bisa diakali dengan kanibalan juga sih. Tapi ya sama saja endingnya, gambling juga. Intinya kalian lebih aware saja dah apabila kalian memiliki PSP Go ini. Dan yang kedua, tidak didukung Sony, harus CFW ya, dan apalagi tidak ada UMD. Karena device yang satu ini usianya sudah lebih dari 1 dekade sejak perilisannya. Bukan tak mungkin bagi Sony untuk menghentikan layanan servernya di PSP Go ini. Dan absennya tempat untuk kaset UMD-nya pun juga menjadi faktor yang cukup signifikan. Karena sudah tidak didukung oleh Sony. Satu-satunya jalan ya dengan bertani alias CFW. Namun jangan khawatir. Soal CFW, kebanyakan gamenya juga sudah ada pada library CFW tersebut. Bahkan bisa jadi emulator NES, GBA, Sega, dan lain-lain. Ini kok malah jadi kayak poin plusnya ya. Akhir kata, masalah worth atau tidaknya untuk kalian, itu kembali ke pribadi kalian lagi ya. Tapi saran saya sih PSP Go ini cukup worth it untuk dimiliki. Selain feel-nya yang cukup enak, desainnya ikonik, enak dilihat gitulah, dan dukungan komunitas PSP di Indonesia yang besar, device satu ini memberikan kalian gaming experience yang berbeda dari emulator maupun smartphone atau tablet. Satu kata, ya memuaskan. Desain compact, kecil, ramah di kantong, tersemat dalam konsol Sony ini. Apalagi komunitas PSP di Indonesia ini cukup besar dan istilahnya masih hidup lah. Dan cukup sekian dari saya video bahasan PSP Go ini.
Dan tetaplah ingat, setiap ada kelebihan tetap ada kekurangan, dan setiap ada kekurangan pastinya ada kelebihan. Share apabila kalian berkenan, like apabila kalian suka, komentar untuk berikan saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Salam hangat dari saya, sayonara.